Semangat pagi adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Baik, kali ini kita akan membahas konsep dasar gaya magnetik untuk subtopik yang ketiga. Maka perlu kita review pembahasan yang telah ada di dalam video kita sebelumnya, yaitu yang pertama, gaya magnetik pada kawat lurus berarus yang kita tempatkan di dalam medan magnet. Maka persamaan kemarin bahwa gaya Lorentz yang dialami kawat itu memenuhi persamaan B kali I kali L sinus alfa atau sinus theta. Dengan catatan yang perlu adik-adik pahami bahwa alfa itu adalah sudut antara medan magnet dan arah arus. Lalu menentukan arah gaya Lorentz kita gunakan kaidah tangan kanan. Lalu subtopik yang kedua adalah gaya magnetik pada kawat sejajar, bahwa gaya tarik atau gaya tolak memenuhi persamaan F sama dengan mu0 kalikan dengan I1 I2 per 2VA kali L, di mana adik-adik perlu ingat bahwa jika arus searah, ya, untuk arus, jika arah arus searah, jika arah arus berlawanan, ya, kemarin sudah kita buatkan pada video sebelumnya. Untuk arus yang searah, maka akan terjadi gaya tarik menarik pada kedua kawat. Lalu untuk arus yang berlawanan akan terjadi gaya tolak menolak. Baik, kedua subtopik tersebut telah kita bahas tuntas pada pembahasan sebelumnya. Lalu adik-adik, sekarang kita masuk pada subtopik yang ketiga, yakni gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Maka sederhananya pemahaman kita, muatan itu sejak awal kita simbolkan dengan Q. Mungkin muatan positif atau proton, mungkin juga muatan negatif atau elektron. Lalu jika muatannya bergerak, kita pastikan memiliki yang namanya kecepatan. Sehingga adik-adik, gaya Lorentz yang bisa kita hitung awalnya menggunakan persamaan B kali I kali L sinus alfa, dengan menggunakan rumus bahwa kuat arus sama dengan Q per T, sehingga rumus kita ubah. Gaya Lorentz sama dengan B kali Q per T kali L sinus alfa. Lalu yang berikut adik-adik, L adalah panjang lintasan atau S. Atau S adalah V kali T. Ya, jadi dengan kata lain, dari persamaan bisa kita ambilkan bahwa V kali TS maka berubah. Gaya Lorentz B kali Q per T, L kita ubah menjadi V kali T sinus alfa. Jadi sebelumnya bahwa panjang lintasan L, panjang kawat, kita ganti menjadi panjang lintasan atau V kali T. Dengan demikian, jika ini kita eliminasi, diperoleh gaya Lorentz yang dialami muatan adalah B Q V sinus alfa, di mana adik-adik bahwa Q adalah besarnya muatan dalam satuan kolom,
sedangkan V adalah kelajuan atau kecepatan muatan, tentunya dalam satuan meter per sekon. Nah, untuk sudut sendiri, maka jangan salah, alfa adalah sudut apit antara medan magnet dan arah kecepatan muatan. Jadi, untuk muatan yang bergerak, sudut apit dibentuk antara medan magnet dan kecepatan. Kemudian catatan penting yang adik-adik harus ingat, saya tambahkan, untuk menentukan arah gaya Lorentz berlaku seperti menentukan gaya Lorentz pada kawat sejajar maupun pada kawat berarus. Bedanya seperti di awal, untuk ibu jari adalah V. Dan hal khusus yang perlu adik-adik ingat bahwa jika muatan yang bergerak adalah muatan positif, maka gaya Lorentz arah gaya Lorentz itu kita gunakan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi seperti sebelumnya menggunakan kaidah tangan kanan. Mungkin di soal akan kita berjelas. Jika muatan yang bergerak adalah muatan negatif, maka gaya Lorentz, arah gaya Lorentz itu berlawanan dengan arah dari tangan kanan. Maksudnya, jika pada tangan kanan, contoh, gaya Lorentz ditunjukkan arah menembus bidang, maka yang kita gunakan adalah keluar dari bidang. Akan kita dalami dalam bentuk soal-soal. Kita lanjutkan dengan soal. Baik adik-adik, langsung kita pahami contoh soalnya. Partikel 0,2 kolom bermuatan positif bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dalam medan magnet 5 Tesla. Jadi data kita, partikel bermuatan positif, muatan 0,2 dalam kolom, kecepatan partikel 2 meter per sekon, kemudian besar medan magnet 0,5 Tesla. 5 Tesla. Lalu kata kuncinya bergerak sejajar. Jika arah kecepatan sejajar dengan medan magnet, tentukan besar gaya Lorentz. Baik adik-adik, maka kita pahami arti kata sejajar. Jadi jika kita gambarkan, katakanlah medan magnet kita gambarkan ke kanan, lalu kecepatan muatan juga ke kanan. Dengan demikian, menurut persamaan, sudut adalah antara medan dengan kecepatan. Berarti dari gambar kita, alfa sama dengan 0 derajat. Sehingga gaya Lorentz BQV sinus alfa diperoleh B 5 Tesla, muatan 0,2, kecepatan 2 meter per sekon, sinus 0 derajat. Jadi ingat adik-adik, sinus 0 derajat itu 0, sehingga gaya sama dengan 0. Artinya selama pergerakan, muatan tersebut tidak mengalami gaya Lorentz. Baik, demikian contoh singkat dan sederhana. Kita akan dalami melalui contoh-contoh yang lain. Terima kasih.